Fakta-fakta unik jelang laga, market value lebih tinggi timnas Indonesia, tapi kalah ranking FIFA dari Australia. Skuad Garuda paling banyak bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seusai resmi jadi WNI, Joy Pelupessy pertama kali naik pesawat jarak jauh antar benua. Jelang laga pertandingan antara Timnas Australia versus Timnas Indonesia pada Kamis nanti di Allianz Stadium, Sydney, menjadi sorotan utama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini bukan hanya tentang poin, tetapi juga tentang perbandingan nilai pasar kedua tim yang menunjukkan dinamika menarik dalam dunia sepak bola. Timnas Indonesia, meski berada di peringkat FIFA yang lebih rendah, memiliki nilai pasar skuad yang lebih tinggi dibandingkan Australia. Hal ini menunjukkan potensi yang dimiliki oleh pemain-pemain Timnas Indonesia, meskipun mereka masih harus bersaing dengan skuad Australia yang lebih berpengalaman dalam ajang Piala Dunia. Kita tahu Jepang yang memimpin grup C, persaingan untuk posisi kedua semakin ketat. Indonesia kini mengumpulkan 6 poin, 1 poin di belakang Australia, menjadikan setiap pertandingan sangat krusial untuk harapan lolos ke fase berikutnya. Nilai pasar, market value, Indonesia versus Australia. Menurut data dari Transfermarkt, nilai pasar skuad Indonesia mencapai 648 miliar rupiah, sementara Australia hanya berada di angka 434,8 miliar rupiah. Dengan hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berada di peringkat FIFA yang lebih rendah, mereka memiliki pemain-pemain yang dihargai lebih tinggi di pasar transfer internasional. Perbedaannya juga cukup signifikan mencapai 200 miliaran. Miss Hilgers menjadi pemain paling berharga di tim Indonesia dengan nilai 9 juta euro, diikuti oleh Emil Audero yang bernilai 5 juta euro. Sementara itu, Justin Hubner dan Tom Haye masing-masing memiliki nilai pasar sebesar 3,5 juta euro dan 3 juta euro. Di sisi lain, Australia mengalami penurunan nilai pasar karena cedera yang dialami oleh beberapa pemain kunci seperti Riley McGree dan Harry Souttar. Pemain paling berharga Australia untuk pertandingan ini adalah Mayurian dan Cameron Burgess dengan masing-masing nilai 2,5 juta euro dan Aiden O'Neill yang bernilai 3 juta euro. Penurunan ini memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam hal nilai pasar, meskipun Australia memiliki pengalaman lebih di pentas internasional. Tapi setidaknya ada keunggulan yang dipunyai oleh skuad Garuda walaupun juga secara peringkat ranking FIFA juga terpaut cukup jauh antara Indonesia dan Australia, karena kita tahu tim asuhan Tony Popovic ini sebagai langganan Piala Dunia. Persaingan yang ketat di Grup C. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini semakin menarik dengan 4 tim yang mengumpulkan 6 poin, termasuk Indonesia. Sementara kita tahu Jepang memimpin dengan nyaman, Indonesia dan Australia harus berjuang keras untuk merebut posisi kedua yang menjamin tiket ke babak kualifikasi final. Setelah pertandingan melawan Australia, Indonesia juga akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 hari setelahnya. Setiap pertandingan menjadi sangat vital bagi tim Garuda untuk memastikan peluang mereka tetap hidup dalam kompetisi ini. Dengan performa yang meningkat, terutama setelah kemenangan bersejarah 2-0 atas Arab Saudi, Indonesia menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level internasional. Kemenangan tersebut memberikan motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk terus berjuang dalam setiap pertandingan. Peringkat FIFA, Indonesia versus Australia. Indonesia sendiri berada di posisi 127 ranking FIFA, sedangkan Australia jauh lebih tinggi di peringkat 26. Meskipun demikian, kemenangan melawan Australia dapat memberikan tambahan poin yang signifikan bagi Indonesia. Jika Indonesia berhasil menang, mereka berpotensi mendapatkan tambahan 20,76 poin, yang bisa meningkatkan peringkat mereka hingga 11 posisi. Selain itu, pertandingan ini juga menandai debut resmi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Kluivert, yang diangkat pada Januari tahun 2025, diharapkan dapat membawa perubahan positif dengan pendekatan taktis yang baru. Ia telah membentuk tim pelatih yang kuat, termasuk Denny Lenzaat sebagai asisten pelatih dan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis.
Hasil imbang juga akan memberikan tambahan 8,26 poin, sementara kekalahan bisa berakibat pada penurunan peringkat. Dengan situasi ini, penting bagi Indonesia untuk tampil maksimal dalam setiap pertandingan untuk menjaga harapan lolos ke Piala Dunia. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangatlah panjang. Sejauh ini, skuad Garuda jadi negara yang paling banyak bermain daripada negara-negara di Asia yang lain, yakni 14 kali. Dari Asia sendiri, ada 8 negara yang bakal lolos langsung dan bermain di fase grup Piala Dunia 2026. Selain itu juga, masih ada 1 negara yang berpeluang untuk bisa lolos lewat jalur play-off melawan tim dari zona lain. Piala Dunia 2026 bakal jadi sejarah baru dalam hal jumlah peserta. Jika pada edisi 2022 jumlah peserta 32 negara, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 negara. Sungguh lonjakan yang sangat antusias di momen Piala Dunia kali ini. Nah, untuk mendapatkan 8 negara yang lolos langsung dan 1 play-off, ada 5 tahapan kualifikasi di zona Asia. Timnas Indonesia ambil bagian pada tahapan itu. 14 laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia kini berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berada di grup C, JIZS dan kawan-kawan kini berada di peringkat ketiga klasemen dengan 6 poin. 6 laga sudah dimainkan di grup C. Sebelum 6 laga tersebut, sudah ada 8 lain yang dimainkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 8 laga itu terdiri dari 2 laga di putaran pertama, lawan Brunei Darussalam, dan 6 laga putaran kedua. Nah, dengan 14 laga yang sudah dimainkan, Indonesia jadi negara yang paling banyak bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Negara-negara lain baru 12 kali bermain karena tidak ikut putaran pertama. Sejauh ini, performa timnas Indonesia pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup bagus. Dari 14 laga yang dimainkan, ada 26 gol yang dicetak. Ramadan Sananta jadi top skor dengan catatan 4 gol. Kini timnas Indonesia akan menjalani laga melawan Australia. Alhamdulillah kekuatan Indonesia terus bertambah dengan pemain baru dan juga pelatih baru. Karena pemain kita kebanyakan dari Belanda, maka Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dengan sangat berani mengganti STY dengan pelatih asal Belanda yaitu Patrick Kluivert dan beberapa asistennya. Ada fakta unik pada sosok Joey Pelupessy usai resmi menjadi warga negara Indonesia dan bergabung ke timnas Indonesia. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Joey Pelupessy pertama kali naik pesawat jarak jauh atau penerbangan jarak jauh. Hal itu terungkap ketika Joey Pelupessy bertemu dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, setibanya di Sydney, Australia. Joey mendapatkan sambutan hangat dari Patrick Kluivert dan keduanya saling melepas kerinduan setelah tak lama jumpa. Ini pertama kalinya ia naik pesawat jarak jauh, ungkap Patrick Kluivert di sela-sela pertemuan mereka. Hal itu diaminkan oleh Joey dan menyebut bahwa dirinya tidak pernah bepergian jauh selama hidupnya. Iya, biasanya saya hanya naik pesawat sekitar 1 jam saja dari tempat tinggal saya. Selain itu, pertemuan keduanya juga sebagai ajang reuni setelah terpisah selama hampir 13 tahun lamanya. 13 tahun yang lalu dia adalah pelatih saya. Joey Pelupessy pernah dilatih oleh Patrick Kluivert di FC Twente pada 2011 lalu. Saat itu, Patrick Kluivert dipercaya untuk melatih FC Twente U21 setelah purna tugas dari Brisbane Roar. Debut bersama timnas Indonesia, Joey Pelupessy berpotensi melakoni debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Joey tidak sendirian, karena ada 2 pemain keturunan lainnya yang baru saja resmi menjadi WNI, yakni Dean James dan Emil Audero. Ketiganya sama-sama berpotensi melakoni debut bersama timnas Indonesia dengan menghadapi Australia pada Kamis besok, setelah melalui proses naturalisasi.
Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga pada FIFA Matchday Maret tahun 2025. Setelah laga lawan Australia, tim Merah Putih akan menjamu Bahrain. Pertandingan melawan Bahrain rencananya digelar di SUGBK pada tanggal 25 Maret tahun 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat mendatang. Laga tersebut dilaksanakan setelah sholat tarawih. Karena kita ketahui Indonesia dan Bahrain sendiri mayoritas beragama Islam, terus juga biar penonton setia Garuda bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih terlebih dahulu.